Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Islami yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, cerita Islami akan menyajikan cara jima secara Islami. Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti berkata di dalam kitabnya Ar-Rahmah fit Tibbil wal Hikmah. Ketahuilah bahwasannya jima tidak baik kecuali saat gemuruhnya syahwat disertai tersedianya mani yang cukup dalam tubuh. Di saat itu, sebaiknya mani harus dikeluarkan seketika. Seperti halnya kotoran-kotoran dalam tubuh harus dikeluarkan dengan memakai urus-urus. Sebab mani yang seperti itu bila tidak dikeluarkan, maka akan terjadi bahaya yang besar dalam tubuh. Dan orang yang terlalu sering melakukan jima, maka tidak samar lagi dia akan cepat kelihatan tua, kurang kekuatan tubuhnya, dan tumbuh uban di kepalanya. Dan jima yang Islami ini mempunyai cara tersendiri, yaitu seorang istri terlentang dan seorang suami berada di atasnya. Selain cara tersebut, tidak ada cara untuk jima yang lebih baik lagi. Lalu sang suami bermain-main pada sang istri dengan cara merangkul, mencium, dan lain sebagainya. Sehingga saat syahwat istri memuncak, baru sang suami melakukan jima. Dan saat manis sudah tumpah, sang suami janganlah terburu-buru mengangkat kemaluannya, tapi dia harus sabar sesaat dengan cara mendekap erat-erat si istri dengan rasa kasih sayang. Setelah tubuh si suami sangat tenang, maka dia baru mengangkat kemaluannya. Dan setelah itu, dia condongkan badannya ke arah kanan. Sebab para ulama hikmah berkata, cara seperti itu mencondongkan badannya ke arah kanan saat mengangkat kemaluannya dapat menyebabkan mempunyai anak laki-laki. Setelah itu keduanya suami istri mengusap kemaluannya masing-masing dengan 2 tisu yang bersih. Satu untuk suami dan satunya lagi untuk istri. Dan tidak boleh mengusap dengan 1 tisu untuk suami istri. Sebab hal seperti itu bisa menyebabkan rasa saling benci antara suami istri. Dan paling bagusnya jima adalah jima yang setelahnya itu terdapat rasa giat di badan, puasnya hati, dan masih terdapat sisa syahwat. Sedangkan jima yang paling jelek adalah jima yang setelahnya itu terdapat rasa menggigil di badan, sesaknya dada, matinya anggota badan, rasa pusing-pusing, dan rasa benci pada istri, walaupun dia dicintai. Ini tadi cukuplah sebagai cara yang paling bagus dalam jima. Sedangkan adab tata krama melakukan jima ada 3. Sebelum melakukan jima, dan 3 ketika melakukannya, dan 3 setelah selesai melakukannya. Adapun adab 3 sebelum melakukan jima adalah: pertama, mendahulukan mula'abah, yaitu rayuan dengan cara mencium dan lain-lain, supaya hati si istri senang, sehingga ketika nafas istri tidak teratur dan jantung berdetak dengan cepat, maka mulailah suami melakukan jima. Kedua, si suami tidak boleh jima istrinya dalam keadaan si istri jerum, seperti orang sujud, sebab cara seperti ini berat untuk si istri.
atau jima si istri dari lambung samping, sebab cara seperti ini menyebabkan sakit lambung, atau jima istri berada di atas dan suami berada di bawah, sebab cara seperti ini dapat menyebabkan terjangkit penyakit rahim. Bahkan yang paling bagus adalah istri terlentang dan mengangkat kedua kakinya. Ketiga, menjaga waktu saat jima dengan cara membaca ta'awudz, basmalah, menggosok-gosokkan kemaluan suami ke dinding farji, meremas-remas kedua susu istri, dan lain sebagainya yang bisa membangkitkan syahwat istri. Adapun adab 3 ketika melakukan jima adalah: pertama, diusahakan tenang, pelan-pelan, dan tidak banyak bicara yang tidak perlu. Kedua, sebisa mungkin mengusahakan keluarnya mani suami bersamaan keluarnya mani si istri, sebab hal ini dapat membangkitkan rasa cinta di hati. Ketiga, suami cepat-cepat mengangkat kemaluannya saat si istri sedang mengeluarkan mani, sebab hal ini dapat melemahkan kemaluannya. Dan suami juga tidak boleh mengeluarkan maninya di selain rahim, sebab hal itu dapat membuat tidak senang si istri. Adapun adab 3 setelah melakukan jima adalah: pertama, memohon pada istri supaya tidur pada arah kanan dari badannya, supaya mendapatkan anak laki-laki insya Allah. Kalau setelah jima si istri tidur pada arah kiri dari badannya, maka akan mendapatkan anak perempuan. Semua itu menurut penelitian dan uji coba oleh ulama ahli hikmah. Kedua, si suami dan istri saat mengeluarkan mani hendaklah membaca zikir di dalam hati, yaitu Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alhu nisban wa sahron wa kana rabbaka qadira. Ketiga, mengambil wudhu bila hendak tidur. Ini hukumnya sunnah. Dan membasuh kemaluannya bila hendak melakukan jima lagi. Dinukil dari sebagian ulama ahli hikmah, barang siapa sebelum jima istrinya dia membaca basmalah, surah Ikhlas, takbir, tahlil, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibah in kanat qadirat an takhraja minal sulbi, Allahumma janibni wa janib nasyaitani ma razaqtani. Lalu setelah jima, dia menyuruh istrinya tidur pada arah kanan dari badannya, maka nanti insya Allah anaknya berupa anak laki-laki dengan izin Allah. Dan aku, Imam Syuyuti, mengistiqomahkan cara seperti itu, dan sungguh benar adanya tanpa ada keraguan sama sekali. Demikian tadi ulasan dan dawuh dari Imam Asyuyuti di dalam kitab Ar-Rahmah fit Tibi wal Hikmah, yang aku buang sebagian lafadznya. Sebagian masyayikh berkata, barang siapa jima istrinya, lalu ketika terasa akan mengeluarkan mani, dia membaca di dalam hati ayat la tadrikhu absaru wa huwa yadrokal absori wa huwal latiful khabir. Maka kalau dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak dari hubungan badan tersebut, maka anaknya akan mengungguli dia dalam segi ilmunya, tingkah lakunya, dan amalnya insya Allah.
Kiai Musonef berkata di dalam kitab Hasyiatil Bujairimi alal Khatib, aku melihat di tulisannya Imam Azraq dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya barang siapa menginginkan istrinya melahirkan anak laki-laki, maka ketika awal kehamilan hendaklah dia meletakkan tangannya di atas perut istrinya dan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asma ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li zikron. Insya Allah dia akan punya anak laki-laki dan doa ini mujarrab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.